Kekerasan dengan pelaku anak belakangan banyak terjadi, saudara. Bukan kenakalan anak biasa, tapi banyak yang melakukan tindakan kriminal, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa perlu untuk memberikan hukuman lebih keras pada anak pelaku tindakan kriminal. Ayo kita diskusi bersama rekan saya David Rizal. Kasus kriminal dengan pelaku anak kini kian marak, mulai dari ledek-ledekan secara verbal, masuk ke ancaman, bahkan kekerasan, hingga pakai senjata tajam. Mulai dari tawuran hingga pembunuhan. Ya, proses hukum memang tetap berjalan, tapi banyak pihak yang menilai label anak di bawah umur membuat jerat hukum tidak bisa maksimal diterapkan. Kalau sudah begini, apakah masih bisa dibilang kenakalan anak biasa? Belakangan, berita soal kasus kriminal yang pelakunya anak-anak kian marak. Seolah tidak ada beban, pelaku melakukan tindak kejahatan bahkan menghilangkan nyawa korban. Di Parepare, seorang remaja berusia 15 tahun dianiaya oleh remaja lainnya. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Namun saat berpapasan, lihat-lihatan di jalan, pelaku langsung memukul korban hingga tersungkur. Anda mungkin masih ingat kasus pembunuhan bocah 11 tahun oleh dua remaja yang tergiur untuk menjual organ di Makassar. Pelakunya dua remaja usia 17 tahun dan 18 tahun. Kasus lainnya, 3 pelajar SMP membacok hingga tewas pelajar SD di Sukabumi, Jawa Barat. Yang terbaru, tawuran lagi. 2 kelompok pelajar SMP saling serang dengan senjata tajam. Tuh lihat, senjata yang dibawanya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku yang belum berusia 18 tahun tidak disebut sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, berdasarkan survei dari katadata.co.id, dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kriminalitas terbanyak adalah kekerasan fisik, kemudian diikuti dengan kekerasan seksual, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, kasus pencurian, dan diikuti sejumlah kasus lainnya. Miris, kenapa ya? Anak zaman sekarang itu banyak banget yang sumbu pendek. Gampang banget gitu loh, tersulut emosi. Kereta tuh komuter lain tuh ada line-lainnya gitu. Di otak juga ada line-nya. Line ini ada 2 gitu kan ya. Ada line emosi sosial. Nah, line inilah yang sedang aktifnya di usia remaja. Maksudnya, iya jadi kalau mereka terpicu nih secara emosional, ya ada teman yang bikin dia tersinggung, wah marahnya tuh kayak sangat ekstrim gitu. Bahkan ketika dipengaruhi oleh teman, mereka juga mudah sekali terpicu. Jadi kebayang nggak kalau remaja yang tadi memang secara emosional mudah tercetus emosinya, mudah terpengaruh, kemudian berkumpul dengan sesama remaja lain. Nah, remaja-remaja ini kemudian menjadi satu kesatuan sebagai kelompok. Jadi ya kepribadiannya udah beda, nggak lagi kepribadian si individu, ya melainkan menjelma menjadi kepribadian kelompok. Nah, hati-hati kalau remaja sudah berkelompok seperti ini, kalau mereka melakukan kekerasan, kejahatan, ya maka aksi-aksinya cenderung ekstrim. Banyaknya kasus kriminal yang pelakunya adalah anak-anak disorotin lagi sama netizen. Ya, ini nih, netizen rata-rata meminta hukuman terhadap anak pelaku kejahatan untuk direvisi. Gak usah lagi tuh bawa-bawa anak di bawah umur. Karena apa yang mereka lakukan itu sudah sangat meresahkan. Gimana ya pendapat pengamat hukum soal ini? Meningkatnya itu barangkali juga harus menjadi perhatian bagi negara dan DPR terutama, ya, mereview ulang pengertian anak-anak gitu. Ya, kalau dulu dikualifikasi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum itu 12 sampai 18 ya. Ya mungkin itu harus sampai 18 kurang 1 hari. Itu mungkin harus dikaji lagi gitu ya, apakah diturunkan atau di mana. Karena ya itu tadi kecenderungannya ada banyak anak-anak kemudian melakukan perbuatan yang bisa sebenarnya dikualifikasi sebagai tindak pidana. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kira
ini menjadi tugas negara, ya. Kenapa banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana gitu ya? Tentu saja kalau menurut saya ini berhubungan dengan aktivitas anak itu sendiri. Nah, karena itu menurut saya ya tidak melulu ada di Kementerian Perempuan dan Anak ya tugasnya, tetapi juga saya kira Kementerian Pendidikan juga harus cawe-cawe, harus lebih bertanggung jawab gitu. Ya, karena apa? Karena anak-anak itu mestinya menjadi tanggung jawab penanggung jawab kegiatan pendidikan sebenarnya di dalam satu negara. Lalu bagaimana pendapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak soal usulan revisi hukum bagi anak di bawah umur ini? Itu ada background yang mendorong anak ini kemudian melakukan perbuatan tersebut. Nah, dengan demikian maka nggak bisa hanya misalnya hukum maksimal terhadap anak, kalau bisa samakan dengan orang dewasa, gitu ya. Ini rasanya kita nggak fair bahwa mereka adalah anak-anak yang perlu kita siapkan masa depannya. Anak diposisikan sebagai anak yang berkonflik dengan itu, maka harus dirunut kembali nih. Jangan-jangan praktek kekerasan, perilaku kekerasan itu sudah dicontohkan dari rumah. Jangan-jangan itu bentuk aktualisasi diri anak, atau anak ingin membuktikan bahwa dia sesungguhnya punya power dan bisa berpengaruh di lingkungannya gitu ya. Saya juga tanya nih ke psikolog soal hukuman yang tepat untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kira-kira seperti apa ya? Dari zaman dulu sampai sekarang ini sudah jadi perdebatan, Pak. Ketika anak sudah melampaui ya aspek ini, sudah sampai ke level kekerasan, pelanggaran hukum bahkan mencederai orang lain, sampai orang misalnya mau mati misalnya gitu ya, hampir meninggal, maka pada anak ini apa yang butuh diterapkan ya? Karena kita sadar di usia remaja ke bawah sebelum anak usia dewasa, aksi-aksi mereka memang akan sukar untuk dipertanggungjawabkan sebetulnya. Kalau saran saya untuk mengatasi kasus-kasus anak seperti ini nggak bisa, hanya anaknya saja yang dihukum gitu. Kemudian dikenakan sanksi-sanksi hukum yang berat, ya kita butuh cermati keluarganya apa kabar. Ini orang tua seperti apa ini yang sudah mengasuh anak sedemikian hingga, karena apapun profil temperamen bawaan anak, apapun pola kepribadian anak, apapun tadi kondisi biologisnya berupa perkembangan otak yang memang sering di-hijack ya, dibajak oleh otak emosional, namun ya peran pengasuhan dalam keluarga terkait nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, pengasuhan yang penuh cinta kasih itu juga penting. Jadi saran saya, yuk kita benahi nih satu keluarga. Satu keluarganya yang butuh ditatar sebetulnya. Anak berkonflik dengan hukum bukan masalah sepele yang bisa dipandang sebelah mata. Perlu keterlibatan semua, mulai dari keluarga, tempat membutuhkan kepribadian anak, lingkungan sehari-harinya, penyelenggara pendidikan, hingga instansi penegak hukum. Nah, kalau kamu gimana menanggapi soal ini? Tulis di kolom komentar ya.